Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sholat duha adalah ibadah salat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di seperempat siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Kerjakanlah salat subuh, kemudian tinggalkan salat hingga matahari terbit sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu, orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadits riwayat Muslim. Lalu, apa saja keutamaan salat duha menurut hadis yang sahih? Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Keutamaan salat duha menurut hadis yang sahih. Yang pertama, salat duha adalah sedekah terbaik. Keutamaan salat duha menurut hadis yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Keutamaan salat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut: setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadits riwayat Muslim. Lalu, yang kedua, salat duha adalah membawa kecukupan rezeki. Keutamaan salat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang melaksanakan salat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Adanya keutamaan salat duha menurut hadis ini ditugaskan sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang, yaitu salat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya sore hari." Hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Tirmidzi. Yang ketiga, sholat duha adalah waktu tepat memohon ampunan. Keutamaan salat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa. Karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan, seberapa besar dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keutamaan salat duha menurut hadis ini. Ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat duha, maka dosa-dosanya diampuni, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Tirmidzi. Yang keempat, sholat duha adalah berpahala haji dan umroh. Keutamaan salat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umroh. Barang siapa yang melaksanakan salat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala secara haji dan umroh yang sempurna. Adanya keutamaan salat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat fajar atau subuh berjamaah, kemudian, setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia salat 2 rakaat salat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna-sempurna. Hadits riwayat Tirmidzi. Yang kelima, sholat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan, keuntungan yang diperoleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh para mujahid perang.
Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perolehlah keuntungan atau ghanimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan atau tempat perang dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dengan mereka atau musuh yang akan diperangi? Paling banyak ghanimahnya dan cepat kembalinya. Mereka menjawab, iya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat dengan tujuannya atau tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Yang keenam, waktu paling ijabah. Jika pada waktu duha ditempatkan untuk melakukan salat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan salatnya kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong, mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, terhindar dari keburukan. Melaksanakan salat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Mengapa bisa demikian? Karena adanya ikatan yang selalu ditumbuhkan setiap hari dengan Yang Maha Kuasa akan menambah besar iman dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengamati setiap perilaku Anda. Adanya keutamaan salat duha menurut hadis ini dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa yang mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadits riwayat At-Tabrani. Yang kedelapan, sehatkan tubuh. Tak hanya secara rohani, salat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Salat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan semua otot yang masih kaku, supaya badan tetap fit, dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum salat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. Yang kesembilan, wajah lebih bercahaya. Orang yang rajin salat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat, diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Yang kedua, sholat sunnah seperti salat duha dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran, serta terus dekat dengan Allah. Dengan begitu, seseorang jadi tidak mudah stres. Dan yang ke-10, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan salat duha menurut hadis yang ke-10 adalah akan dibuatkan pintu khusus di surga. Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah salat duha setiap hari semasa hidupnya. Adanya keutamaan salat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadits riwayat Tabrani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 keutamaan yang akan didapatkan jika kita rutin melaksanakan salat sunnah duha.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.